Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring. Cuma di sini tempatnya. Ini tadi kan kita nih masih ngomongin tentang komunitas Badas Voice Over nih. Sebelum saya akan latihan sama Kak Sherly tentang tentang dubbing yang bener itu kayak gimana, aku mau nanya dulu deh. Kak Sherly, kan dubbing itu kan sebenarnya juga butuh alat merekam suara. Kalau Betul. Kak Sherly sendiri itu menggunakan alat profesional atau gini, sebenarnya untuk merekam suara itu sebenarnya harus banget pakai alat profesional atau sebenarnya alat seadanya juga bisa kok asal kita pinter utak-atiknya atau gimana sih Kak? Iya, sebenarnya kalau dibilang harus dengan kualitas yang lebih baik harus. Karena kan pastinya bergantung lagi ya klien ini maunya iklan atau company profile atau apapun itu yang diminta untuk jadi VO-nya itu akan tayang di mana. Semakin tempatnya placement-nya untuk yang lebih baik, membutuhkan kejelasan, membutuhkan kualitas yang lebih baik, otomatis membutuhkan alat yang lebih baik juga yang menunjang seperti itu. Tapi di awalnya saya juga nggak punya alat. Karena dulu saya voice over talent juga karena kerja di TV. Jadi saya menggunakan peralatan yang ada di studio di televisi gitu kan. Jadi saya nggak pernah punya alat seperti itu. Ketika saya menjadi voice over talent freelance gitu kan, saya dari rumah. Awalnya juga dari handphone aja. Dari handphone, kemudian saya kirim. Jadi kalau misalnya ada yang salah dikit, kalau rekaman di studio kan tinggal retake ya, kalau salah tinggal diedit lebih mudah gitu kan ya. Ada editornya yang ngebantu untuk editing dan sebagainya. Kita tinggal retake seperti itu. Tapi kalau misalnya kita rekaman sendiri, apalagi belum punya alat di HP, itu kalau salah sedikit ya udah ulang dari awal. Dan itu saya alami juga di tahun-tahun awal ketika saya mau jadi freelance gitu kan ya. Tapi ketika akhirnya ngumpulin duit, bisa beli alat, belajar ngedit ya kan, ya lumayan lah, jadi bisa nggak harus take dari awal. Kalau ada yang salah tinggal tambal-tambal aja kayak gitu. Berarti sebenarnya alat yang dibutuhkan untuk jadi voice over itu apa aja sih Kak? Minimal mic, mikrofon yang untuk voice over gitu kan ya. Sebenarnya sih kalau di zaman sekarang jauh lebih dimudahkan ya karena kemajuan teknologi. Jadi kalau seperti saya atau teman-teman yang nggak mau ribet gitu kan, mesti beli sound card, phantom power dan sebagainya. Sekarang sih sebenarnya sudah ada mikrofon yang tinggal plug and play, yang bisa langsung di laptop kayak gitu kan ya, bisa hasilnya tuh langsung digital gitu dan bisa langsung diedit. Kalau sekarang sih udah terbantu banget ya dengan teknologi udah lebih yang gampang ada. lah ya. Betul. Kemudian ya laptop atau komputer tuh pasti ya, earphone atau headphone gitu. Minimal seperti itu, dan kondisi ruangan yang akustiknya baik, yang nggak berisik, yang enak seperti itu. Sebenarnya nggak mesti kedap suara juga, cuma yang penting jangan berisik aja gitu ya. Berarti Kak Sherly ini kan sekarang berarti lebih sering kerja di rumah. Atau masih harus datang ke tempat studio voice over atau gimana? Sebenarnya kalau di tahun ini jujur memang saya belum pergi-pergi ya. Lokasi saya, domisili saya sekarang di Purwakarta. Jadi kalau tahun lalu saya masih sih pergi kalau misalnya ada yang memang klien yang maunya saya datang ke Jakarta gitu kan, saya ke Jakarta. Cuman ada ya juga sih yang memang dari dulu udah percaya. Jadi walaupun klien saya di Jakarta, saya take di Purwakarta juga nggak masalah, asal memang saya bisa mengirimkan suara seperti yang
mereka mau gitu. Oke. Nah, sebenarnya seperti yang tadi saya bilang gitu, ini juga saya yakin pemirsa TVmu udah penasaran banget nih. Karena biasanya kalau suara voice over itu antara ngomong biasa sama pas voice over tuh beda tuh. Jadi Betul banget. itu dia, itu yang bikin kita suka amazed. Wah, ternyata suaranya bagus ya pas di voice over. Sekarang aku pengen Kak Sherly kasih contoh dulu ke kita nih biar kita denger. Kak Sherly contoh voice over buat iklan. Oke. Buat iklan dulu. Waktu iklan ya. Jadi waktu itu saya sempat take untuk iklan AirAsia. Oke. Ini secuplik skripnya. Oke. Coba Kak. 3, 2, 1. Kebebasan adalah sebuah hak. Hak milik Anda, siapapun Anda. Saatnya menjadikan AirAsia sebagai pilihan utama Anda untuk menjelajahi dunia dengan bebas. Kurang lebih seperti itu. Tuh kan. Ini ya kalau pemirsa TV mau lihat kan ya. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan voice over, seluruh mimik wajah itu juga emang harus dimaksimalkan ya Kak ya gitu. Jadi nggak cuma sekedar baca. Kalau memang itu nadanya nada bahagia, kita tetap harus senyum biar message-nya benar-benar sampai. Kalau sedih ya kalau bisa sedih banget ya udah gitu juga. Nah, ini sekarang itu tadi yang iklan. Sekarang aku pengen, jadi kita melakukan challenge sedikit ya, aku udah pegang handphone sengaja karena aku ceritanya meskipun kita tidak berhadap-hadapan, tapi semoga aku bisa untuk ala-ala kita berdialog nih ceritanya. Ini ada anak sama ibu ya Kak cerita ini ya Kak? Iya. Oke, ini kayaknya lebih enak. Ini ceritanya tentang gimana nih Kak? Boleh diceritain lu nggak story-nya seperti apa? Biar kebayang juga nih pemirsa TV kita lagi ngomongin apa sebenarnya. Iya, jadi ini ada dialog seorang anak dan yang ceritanya dia lagi mengangguk ragu sambil memeluk sebuah buku yang tersembunyi di balik bantal. Jadi kayak abis nangis kayak gitu. Ketika ditanya kenapa, tapi dia masih belum menjawab dengan baik. Ini saya ambil cuplikan aja sih. Jadi oh ya, ini masih kaitannya dengan kegiatan di Badas Voiceover. Kami punya podcast. Oh gitu. Ya, Badas Podcast. Jadi ini merupakan karya dari teman-teman komunitas. Kemudian didialogkan oleh teman-teman juga, diedit teman-teman juga. Jadi benar-benar di komunitas ini saya memberdayakan teman-teman yang mau berkontribusi lebih ya untuk mereka upgrade skill bersama-sama dan jadi kebanggaan bersama lah ibaratnya kayak gitu. Oke. Ini Kak Sherly boleh jadi anak dulu nggak? Aku bingung. Oke. Ceritanya aku ini berarti ibunya ya? Apa bapaknya? Oke. Kak Sherly dulu berarti. Kenapa kamu bisa seperti ini? Kamu mau ke tempat kakakmu di kota? Lalu? Kau minta apa sama bapakmu, Nak? Kamu minta mainan? Tidak. Oke, kok bagus ya? Aduh, harus kayak gitu ya, kayak benar-benar harus menjiwai sekali. Wow. Belajar lah. Oke. Untuk belajar kayak gitu tuh butuh berapa lama, Kak? Jujur ya, tadi waktu break Kak Reni tanya tentang dialog, saya kan belum mempersiapkan nih karena memang dadakan banget diminta kan. Jadi saya cari. Ini saya download, kemudian saya share. Saya baru baca ini. Jadi untuk podcast yang ini waktu itu dialognya udah dikerjakan, udah tayang sih di Spotify gitu. Teman-teman yang lain yang memerankan. Jadi saya cuma ngawasin aja. Saya bacanya ya baru ini, barengan kita bacanya. Aduh. Kece banget loh. Kak, aku mau nanya deh gini. Kan maksudnya
kadang-kadang orang tuh selalu berpikir kalau voice over itu suaranya itu harus bagus, harus apa ya? Kalau aku sih bilangnya tuh suaranya tuh nggak boleh cempreng gitu. Tapi sebenarnya orang-orang yang bersuara cempreng gitu sebenarnya bisa nggak sih Kak jadi voice over? Bisa. Kalau ada istilah suara tidak ada yang jelek, tapi suara itu belum terlatih. Mungkin seperti itu cukup mewakili lah ya. Contoh suara cempreng, kalau yang kita nilai, masyarakat nilai cempreng, tapi dipakai tuh jadi voice over. Sorry ya, ada Desta, Iya, ada Nikta Gina gitu yang ya. jadi penyiar radio sampai dengan sekarang. Iya, maksudnya kalau ya secara umum orang kan nilai itu cempreng, tapi maksudnya dia berkarakter dan dia bisa membawakan pesan itu, mungkin malah orang jadi terkesan karena cemprengnya itu. Tapi yang pastinya kan nggak cuman voice over talent, nggak cuman sekadar baca gitu kan, tapi tahu bagaimana pemenggalan katanya, tahu bagaimana intonasi, pelafalan dan sebagainya. Jadi ada teknik-teknik khusus yang dipelajari juga selain tentang karakter vokal. Nah, balik lagi ke klien ya, klien maunya seperti apa? Mau nggak sih produknya itu atau jasanya itu dibawakan dengan suara yang seperti itu? Nah, itu balik lagi ke selera klien. Oke. Jadi sebenarnya mungkin kalau dulu, ini aku nggak tahu ya, tapi ini kayak versi aku aja gitu. Mungkin kalau dulu orang terkungkungnya dengan paradigma kalau voice over itu memang suaranya merdu, karena kan memang zaman dulu rata-rata ya voice over suaranya kayak gitu tuh Pak, itu Kak, satu tone gitu, suaranya berat, merdu, menenangkan. Sementara kalau sekarang kayaknya udah lebih out of the box gitu, banyak banget karakter-karakter suara gitu kan bermunculan. Jadi kalau dulu kita cuma denger satu suara dengan tone yang sama, sekarang itu kayak udah banyak warna suara gitu. Tapi justru malah lebih oke sih gitu. Dunia voice over jadi jauh lebih menyenangkan gitu ya, mendengar suaranya beda-beda kayak gitu. Iya, dan balik lagi sebenarnya pesan apa yang mau diangkat. Jadi ketika misalnya company profile, company-nya image-nya seperti apa? Anak muda kah? Atau produknya seperti apa? Jadi itu balik lagi, itu segmentasinya kemana? Bener. Memang misalnya segmentasinya harusnya untuk umum atau untuk yang elegan, nggak mungkin dong pakai suara yang cempreng misalnya seperti itu. Jadi balik lagi kebutuhan sih, kebutuhan dan segmentasinya kemana. Oke, jadi tapi ini nanti kita bakalan ngobrolin lagi tentang tips-tips kalau misalnya mau jadi voice over itu seperti apa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring. Cuma di sini tempatnya.